Dokter itu melepas sarung tangannya dengan napas panjang sebelum menatap Ning Yi dan Gu Jingyan yang berdiri kaku di luar ruang perawatan. Wajah mereka sama-sama pucat oleh kecemasan. Suara mesin pemantau detak jantung masih terdengar samar dari dalam, seperti pengingat bahwa nyawa kecil itu baru saja melewati batas bahaya. Ning Yi hampir tak mampu berdiri tegak. Kedua tangannya gemetar setelah menggenggam tangan Xiao Rui sepanjang perjalanan ke rumah sakit. Gu Jingyan berdiri di sampingnya, rahangnya mengeras, tatapannya sulit dibaca, antara lega dan amarah yang belum sepenuhnya padam. Ketika dokter memastikan bahwa demamnya sudah turun dan kondisinya mulai stabil, kaki Ning Yi seketika lemas. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan. Air mata yang sejak tadi ia tahan akhirnya jatuh juga. Gu Jingyan refleks menahan bahunya agar tidak terjatuh. Sentuhan itu membuat keduanya terdiam beberapa detik, menyadari betapa rapuhnya situasi yang sedang mereka hadapi. Di dalam ruang rawat, Xiao Rui terbaring dengan wajah pucat namun napasnya lebih teratur. Ning Yi duduk di samping ranjang, mengusap pelan rambut anak itu. Hatinya terasa perih setiap kali mengingat bagaimana bocah kecil itu berlari dalam hujan, menyembunyikan dirinya. Memendam luka yang seharusnya tidak perlu ia tanggung. Gu Jingyan berdiri di sisi lain tempat tidur, memandang anak itu dengan sorot mata yang jarang diperlihatkannya pada siapapun. Untuk pertama kalinya, Ning Yi melihat keraguan dan rasa bersalah di wajah pria itu. Ia ingin mengatakan begitu banyak hal, tentang kebenaran 5 tahun lalu, tentang hasil yang hampir pasti bahwa Xiao Rui adalah darah dagingnya sendiri, tetapi ia menahan diri. Sekarang bukan waktunya. Telepon Gu Jingyan bergetar, memecah kesunyian. Ia melirik layar, nama Feng Na terpampang jelas. Tanpa ragu ia menekan tombol tolak. Wajahnya mengeras kembali, kali ini bukan karena kekhawatiran, melainkan keputusan yang mulai terbentuk. Ning Yi menatapnya, mencoba membaca apa yang ada di pikirannya. Pria itu melangkah keluar ruangan untuk menerima panggilan berikutnya. Suara tegasnya terdengar samar di lorong. Ia memerintahkan seseorang untuk membawa seluruh bukti transfer dana dan rekaman komunikasi yang telah ditemukan. Tidak ada lagi ruang untuk keraguan. Beberapa jam kemudian, ketika Xiao Rui perlahan membuka mata, Ning Yi membungkuk. Mendekat, bocah itu memandangnya dengan mata setengah sadar, lalu tersenyum lemah. "Ibu," bisiknya, suara serak namun jelas. Kata itu membuat dada Ning Yi seperti dihantam ombak besar. Ia menggenggam tangan kecil itu dengan erat, berusaha tidak menangis lagi. Gu Jingyan yang berdiri di belakangnya terdiam. Kata yang sama yang selama ini tidak pernah ia dengar dari anak itu untuk siapapun, kini terucap tanpa ragu. Keesokan harinya, badai lain menunggu. Feng Na datang ke rumah sakit dengan wajah penuh kepanikan dan kemarahan yang bercampur jadi satu. Ia mencoba menerobos masuk, tetapi dihentikan oleh pengawal. Ketika akhirnya ia berhadapan dengan Gu Jingyan di ruang tunggu, suasana membeku. Pria itu tidak lagi berbicara dengan nada yang sama seperti sebelumnya. Ia melemparkan setumpuk dokumen ke meja di hadapan Feng Na, bukti transfer dana dari rekening luar negeri ke para penculik, rekaman percakapan yang berhasil dipulihkan, hingga laporan saksi yang menguatkan keterlibatannya. Wajah Feng Na memucat, tetapi ia masih mencoba menyangkal. Suaranya meninggi, menyalahkan Ning Yi, menyebut semua itu sebagai rekayasa. Namun untuk pertama kalinya, Gu Jingyan tidak memberi ruang bagi drama itu. Ia memotong setiap pembelaan dengan fakta yang tak terbantahkan. Di dalam ruangan, Ning Yi duduk memeluk Xiao Rui yang masih lemah. Ia bisa mendengar suara perdebatan dari luar, tetapi ia memilih tetap tenang. Tangannya mengusap punggung anak itu, seolah berjanji bahwa tidak ada lagi badai yang akan dibiarkan menyentuhnya. Xiao Rui menggenggam bajunya, takut terlepas sedikit pun. "Jangan tinggalkan aku lagi," gumamnya. Ning Yi menunduk,
mengecup keningnya yang kini tidak lagi panas. Tidak akan, jawabnya. Pelan namun penuh kepastian. Keputusan akhirnya jatuh lebih cepat dari yang diduga. Gu Jingyan resmi mencabut semua hak Feng Na untuk mendekati Xiao Rui sementara proses hukum berjalan. Rumah yang dulu terasa megah kini menjadi medan pertempuran sunyi. Ningyi kembali ke sana bukan sebagai tamu atau sekadar guru, tetapi sebagai seseorang yang memiliki tempat yang tak bisa lagi dipungkiri. Namun ia sadar, langkahnya masih panjang. Tes DNA yang diam-diam ia minta dipercepat. Akhirnya keluar beberapa hari kemudian. Angka pada laporan itu menegaskan kebenaran yang selama ini hanya berani ia yakini dalam hati. Xiao Rui adalah anaknya. Ketika ia menunjukkan hasil itu kepada Gu Jingyan, pria itu terdiam lama. Ia mengingat malam di kamar hotel 5 tahun lalu, fragmen kenangan yang selama ini kabur kini tersusun jelas. Rasa bersalah dan keterkejutan bercampur dalam sorot matanya. Jadi selama ini, ucapnya, lirih. Ningyi tidak menuntut apapun, tidak meminta penjelasan, tidak memaksa janji. Ia hanya berkata bahwa apapun yang terjadi di masa lalu, yang terpenting sekarang adalah masa depan. Xiao Rui, di kamar sebelah, Tian-Tian duduk memandangi foto kecil yang ia simpan, foto dirinya bersama Xiao Rui yang diam-diam diambil beberapa hari lalu. Ia tersenyum, membayangkan hari ketika mereka bisa tinggal bersama tanpa sembunyi-sembunyi. Dunia orang dewasa mungkin penuh intrik dan kebohongan, tetapi bagi anak-anak itu, yang ada hanya kerinduan sederhana untuk keluarga yang utuh. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, rumah itu terasa lebih tenang. Xiao Rui tertidur di antara Ningyi dan Gu Jingyan, tangannya menggenggam tangan keduanya seolah takut salah satu akan pergi. Ningyi menatap wajah anak itu yang damai, sementara Gu Jingyan menatap mereka berdua dengan perasaan yang tak lagi bisa ia abaikan. Ia tahu bahwa perang belum sepenuhnya usai, bahwa Feng Na tidak akan menyerah begitu saja, tetapi untuk pertama kalinya ia merasa jelas tentang apa yang harus ia lindungi. Di luar jendela, hujan tipis kembali turun, namun kali ini tidak membawa ketakutan. Ningyi memejamkan mata sejenak, membiarkan suara rintik itu menjadi saksi bahwa ia tidak lagi sendirian dalam perjuangan ini. Xiao Rui bergerak sedikit dalam tidurnya, lalu berbisik pelan, memanggilnya lagi dengan sebutan yang sama. Ningyi tersenyum dalam gelap, hatinya penuh tekad bahwa siapapun yang mencoba memisahkan mereka lagi akan menghadapi dirinya yang berbeda dari sebelumnya, bukan lagi perempuan yang hanya bertahan, tetapi seorang ibu yang siap melawan dunia demi anaknya. Pagi berikutnya, ketenangan yang semalam terasa rapuh itu perlahan digantikan oleh ketegangan baru yang lebih sunyi namun lebih berbahaya. Ningyi terbangun lebih dulu, merasakan berat kecil di lengannya. Xiao Rui masih tertidur pulas, wajahnya yang pucat kini mulai kembali berwarna. Di sisi lain ranjang, Gu Jingyan sudah tidak ada. Selimutnya rapi, pertanda ia bangun lebih awal dan pergi tanpa suara. Ningyi tahu, pria itu pasti sedang menyusun langkah berikutnya. Ia tidak pernah membiarkan masalah menggantung terlalu lama. Benar saja, di ruang kerja lantai bawah, Gu Jingyan berdiri di depan jendela tinggi dengan ponsel menempel di telinganya. Suaranya rendah namun tegas, memerintahkan tim hukumnya mempercepat proses pelaporan terhadap Feng Na. Semua bukti sudah di tangan, termasuk pengakuan tidak langsung dari pria yang mencoba mencelakai Ningyi malam itu. Tidak ada lagi ruang kompromi. Ketika ia menutup telepon, wajahnya mencerminkan keputusan final. Namun, jauh di dalam, ada pergulatan lain yang tidak bisa ia selesaikan dengan logika dan strategi bisnis. Fakta bahwa Xiao Rui adalah anak Ningyi juga berarti bahwa selama 5 tahun terakhir, ia telah membiarkan ibu kandung anaknya hidup jauh tanpa mengetahui kebenaran. Kesalahan itu tidak bisa ditebus hanya dengan uang atau kuasa. Di kamar,
Xiaorui perlahan membuka mata. Ia menoleh, memastikan Ning Yi masih di sana. Sebelum tersenyum kecil, tangannya langsung meraih ujung pakaian wanita itu, seolah memastikan keberadaannya nyata. Ibu tidak pergi, kan? Tanyanya dengan suara yang masih lemah. Ning Yi menggeleng sambil membelai pipinya. Tidak akan pergi. Kalimat itu sederhana, tetapi mengandung janji yang jauh lebih berat dari yang terdengar. Siang hari itu, badai yang lebih besar datang bukan dalam bentuk teriakan, melainkan berita. Media mulai mencium kasus penculikan putra keluarga Gu. Nama Feng Na perlahan terseret. Dalam rumor yang menyebar cepat, beberapa kerabat keluarga Gu datang dengan wajah tegang, menuntut penjelasan. Mereka tidak peduli pada detail perasaan anak kecil atau luka batin seorang ibu, yang mereka khawatirkan hanyalah reputasi keluarga. Ning Yi yang kebetulan berada di ruang tamu ketika mereka datang merasakan tatapan sinis dan penuh pertanyaan diarahkan kepadanya. Seolah-olah ia adalah sumber kekacauan. Seorang wanita paruh-baya, bibi jauh Gu Jingyan, berdiri dengan angkuh dan menatap Ning Yi. Dari atas ke bawah, ia mempertanyakan latar belakangnya, mempertanyakan bagaimana seorang guru bisa tiba-tiba memiliki hubungan sedekat itu dengan anak pewaris keluarga. Nada suaranya menyiratkan tuduhan terselubung. Ning Yi menahan diri, tidak membalas dengan emosi. Ia sudah melewati penghinaan yang jauh lebih tajam dari itu. Namun sebelum ia sempat menjawab, Gu Jingyan masuk dan berdiri di sampingnya tanpa ragu. Ia Ibu Xiaorui, ucapnya. Tenang namun mengandung tekanan yang membuat ruangan mendadak sunyi. Kalimat itu menggantung di udara seperti petir. Para kerabat saling pandang, tidak percaya. Gu Jingyan kemudian meletakkan hasil tes DNA di atas meja. Tidak ada lagi ruang untuk spekulasi. Fakta berbicara lebih keras dari gosip. Wajah-wajah yang tadi penuh arogansi berubah menjadi kebingungan dan keterkejutan. Tidak ada yang berani membantah bukti ilmiah. Namun masalah tidak berhenti di sana. Feng Na, yang mengetahui berita itu melalui orang dalam, kehilangan kendali. Di apartemennya yang mewah, ia menghancurkan cermin dan melemparkan segala benda yang bisa ia raih. Ia tidak pernah membayangkan rahasia itu akan terbongkar secepat ini. Jika Xiaorui bukan anak kandungnya, maka semua posisinya dalam keluarga Gu runtuh. Semua yang ia bangun selama 5 tahun terakhir akan lenyap. Dalam amarahnya, ia merencanakan sesuatu yang lebih nekat. Sore harinya, ketika Ning Yi sedang menemani Xiaorui belajar membaca di kamar, teleponnya berdering. Nomor tak dikenal. Ia ragu sesaat sebelum mengangkat. Suara di seberang terdengar terdistorsi, namun cukup jelas untuk membuat darahnya membeku. Feng Na, wanita itu tertawa pelan, nada suaranya penuh racun. Ia mengancam akan membuka rahasia lain. Tentang malam 5 tahun lalu, tentang bagaimana situasi itu sebenarnya terjadi bukan sekadar kebetulan. Ia menuduh ada pihak ketiga yang sengaja mengatur pertemuan mereka di hotel. Ning Yi terdiam. Jika itu benar, maka ada dalang lain di balik semua ini. Gu Jingyan yang kebetulan masuk melihat wajah Ning Yi yang memucat. Ia mengambil ponsel itu, tetapi panggilan sudah terputus. Mata mereka bertemu, dan tanpa perlu banyak kata, keduanya tahu bahwa permainan ini belum selesai. Feng Na tidak hanya akan menyerah pada jalur hukum, ia akan menyerang di tempat yang paling lemah. Malam itu, keamanan rumah diperketat. Namun ancaman tidak selalu datang dari luar. Ketika Xiaorui tertidur, Ning Yi duduk sendirian di balkon kamar, pikirannya berputar. Jika benar ada orang lain yang mengatur peristiwa 5 tahun lalu, maka Xiaorui bukan hanya korban kebencian Feng Na, tetapi juga bagian dari skema yang lebih besar. Ia menggenggam pagar balkon, menatap gelapnya malam dengan tekad yang semakin keras. Ia tidak akan lagi menjadi bidak dalam permainan siapapun. Gu Jingyan mendekat tanpa suara dan berdiri di sampingnya. Aku akan menyelidiki semuanya,
katanya pelan. Tidak ada nada perintah, hanya kesungguhan. Ningyi menoleh, menatap pria itu dengan campuran perasaan yang rumit. Ia pernah membencinya, pernah takut padanya, tetapi kini mereka berdiri di sisi yang sama. Bukan sebagai dua orang asing yang terhubung oleh kesalahan masa lalu, melainkan sebagai orang tua yang sama-sama ingin melindungi anak mereka. Di dalam kamar, Xiaorui bergumam dalam tidurnya, memanggil ibu dan ayah secara bergantian. Suara kecil itu terdengar rapuh namun penuh harap. Ningyi memejamkan mata, merasakan berat tanggung jawab yang kini tidak lagi hanya miliknya sendiri. Ia tahu, apapun yang akan terjadi berikutnya, ia tidak boleh goyah. Karena kali ini, yang dipertaruhkan bukan hanya harga dirinya, melainkan masa depan dua anak yang bergantung padanya. Dan di suatu sudut kota, Feng Na menatap layar ponselnya dengan senyum dingin. Ia menekan nomor lain, seseorang yang selama ini berada di balik bayangan. Sudah waktunya, bisiknya. Permainan yang lebih gelap baru saja dimulai. Pagi itu langit tampak cerah, seolah tidak ada badai yang mengintai di balik permukaan yang tenang. Namun di ruang makan rumah keluarga Gu, udara terasa berat. Xiaorui duduk diam di kursinya, sendok di tangannya tidak bergerak. Ia sesekali melirik Ningyi yang duduk di seberangnya, seolah takut wanita itu menghilang jika tidak terus ia awasi. Gu Jingyan memperhatikan perubahan kecil itu dengan seksama. Anak itu menjadi jauh lebih sensitif. Sedikit suara keras saja membuatnya tersentak. Luka yang tidak terlihat ternyata lebih dalam dari yang mereka kira. Ningyi mencoba bersikap seperti biasa, menyuapi Tian-Tian yang sengaja ia bawa hari itu agar Xiaorui tidak merasa sendirian. Kedua anak itu saling bertukar pandang dengan rasa ingin tahu yang hangat. Tian-Tian tersenyum lebar, tidak menyadari sepenuhnya rumitnya situasi orang dewasa, tetapi cukup mengerti bahwa kakaknya membutuhkan keberanian kecil darinya. Kakak harus cepat sembuh. Nanti kita main lagi, katanya polos. Xiaorui menunduk, tetapi sudut bibirnya terangkat sedikit. Di ruang kerja, Gu Jingyan menerima laporan terbaru dari asistennya. Penyelidikan internal menemukan sesuatu yang mengganggu. 5 tahun lalu, malam di hotel itu bukan sekadar kebetulan. Ada seseorang yang sengaja memalsukan jadwal dan mengirim pesan anonim agar Ningyi dan Gu Jingyan berada di tempat yang sama pada waktu yang sama. Lebih mengejutkan lagi, nomor yang digunakan untuk mengirim pesan itu terlacak pernah terhubung dengan salah satu mantan manajer keuangan keluarga Gu yang dipecat karena penggelapan dana. Nama itu kembali muncul dalam catatan transfer mencurigakan beberapa bulan terakhir, terhubung secara tidak langsung dengan rekening luar negeri Feng Na. Gu Jingyan membaca laporan itu dengan tatapan membeku. Artinya jelas, Feng Na mungkin bukan otak tunggal. Ia hanya pion yang dimanfaatkan atau mungkin bekerja sama dengan seseorang yang memiliki dendam lebih lama terhadap keluarga Gu. Jika benar demikian, maka ancaman yang mereka hadapi jauh lebih besar dari sekadar perebutan hak asuh anak. Sore harinya, ketika Ningyi hendak menjemput Xiaorui dari sesi terapi ringan yang disarankan dokter, sebuah mobil hitam berhenti tak jauh dari gerbang rumah. Seorang pria turun, mengenakan setelan rapi dengan senyum tipis yang terlalu tenang untuk dipercaya. Ia tidak mendekat, hanya berdiri memandang rumah itu seolah mengukur jarak. Ningyi merasakan sesuatu yang tidak beres. Tatapan pria itu bukan sekadar penasaran, melainkan penuh perhitungan. Pengawal segera mendekat dan memintanya pergi, tetapi pria itu hanya tertawa kecil sebelum kembali masuk ke mobilnya. Tidak ada ancaman langsung, tidak ada keributan, justru itu yang membuat suasana semakin mencekam. Ketika Ningyi menceritakan kejadian itu pada Gu Jingyan malamnya, wajah pria itu langsung berubah. Ia menunjukkan foto mantan manajer keuangan yang ada dalam laporan penyelidikan. Ningyi menahan napas. Wajahnya sama. Malam itu, untuk pertama kalinya, rasa takut yang berbeda merayapi rumah besar itu.
bukan lagi ketakutan pada intrik kecil atau cemburu seorang wanita, tetapi pada rencana yang telah disusun selama bertahun-tahun. Ningyi duduk di samping tempat tidur Xiaorui, memandangi wajah anak itu yang kini tertidur lebih nyenyak setelah terapi. Ia menyadari satu hal yang membuat dadanya sesak. Jika benar ada orang yang sengaja mengatur malam 5 tahun lalu, maka keberadaan Xiaorui bukan sekadar kebetulan cinta atau kesalahan, melainkan bagian dari rencana seseorang untuk mengikat Gu Jingyan dalam situasi tertentu. Gu Jingyan masuk dengan langkah pelan. Ia duduk di sisi lain ranjang, tangannya menyentuh tangan kecil putranya. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyentuh mereka lagi, ucapnya pelan namun penuh tekanan. Ningyi menatapnya, dan untuk pertama kalinya ia melihat bukan hanya seorang pria berkuasa, tetapi seorang ayah yang benar-benar takut kehilangan. Namun di sisi lain kota, pria bersetelan rapi itu duduk di ruang kerja apartemennya yang minimalis. Di hadapannya tergeletak beberapa foto lama, foto hotel, foto Ningyi yang masih muda, dan foto Gu Jingyan saat baru mengambil alih perusahaan. Ia mengusap tepi salah satu foto dengan jari, tersenyum tipis. Kalian baru sadar sekarang, gumamnya. Ponselnya berdering, nama Feng Na muncul di layar. Ia menjawab dengan tenang. Feng Na terdengar panik, mengeluh bahwa semuanya di luar kendali. Pria itu hanya berkata singkat, kau terlalu emosional. Biarkan aku yang menyelesaikan. Keesokan paginya, berita mengejutkan datang lagi. Rekening perusahaan cabang keluarga Gu dibekukan sementara karena laporan anonim tentang dugaan pelanggaran lama yang kembali diangkat. Tekanan datang dari berbagai arah sekaligus. Jelas, seseorang ingin memukul Gu Jingyan bukan hanya sebagai ayah, tetapi sebagai pemimpin perusahaan. Di tengah kekacauan itu, Xiaorui mendadak menghilang lagi dari kamar tidurnya. Namun kali ini, bukan karena lari ketakutan. Di atas meja belajarnya tergeletak secarik kertas kecil dengan tulisan tangan yang masih goyah, aku mau bantu ayah. Ningyi membaca kalimat itu dengan jantung berdegup kencang. Anak itu pasti mendengar sesuatu, menyadari tekanan yang menimpa ayahnya, dan mencoba melakukan sesuatu dengan caranya sendiri. Gu Jingyan memerintahkan seluruh penjaga mencari ke setiap sudut rumah dan halaman. Pintu belakang terbuka sedikit, jejak kaki kecil terlihat di tanah yang masih lembab oleh embun pagi. Ningyi berlari tanpa memedulikan sepatu yang belum ia kenakan dengan benar. Dadanya sesak, bukan hanya karena takut kehilangan lagi, tetapi karena menyadari bahwa anak itu memikul beban yang seharusnya tidak pernah ia tanggung. Di ujung taman belakang yang jarang digunakan, mereka menemukan Xiaorui berdiri di dekat pagar, berbicara dengan seseorang di luar. Pria bersetelan rapi itu kembali muncul, kali ini berjongkok agar sejajar dengan tinggi anak itu. Senyumnya tetap tenang, terlalu tenang. Ketika melihat Gu Jingyan mendekat dengan langkah cepat dan tatapan membara, pria itu berdiri perlahan, seolah tidak terkejut sama sekali. Sudah lama, Tuan Gu, ucapnya ringan, seakan ini hanyalah pertemuan biasa. Ningyi langsung menarik Xiaorui ke dalam pelukannya, tubuhnya gemetar. Gu Jingyan berdiri di hadapan pria itu, jarak mereka hanya beberapa langkah, tetapi ketegangan di antara mereka terasa seperti jurang yang dalam. Permainan yang selama ini bergerak di balik bayangan kini muncul ke permukaan, dan untuk pertama kalinya, musuh mereka tidak lagi bersembunyi. Udara pagi yang tadinya terasa sejuk berubah menjadi dingin menusuk. Xiaorui masih berada dalam pelukan Ningyi, wajahnya kebingungan karena tidak mengerti mengapa suasana mendadak menegang. Pria bersetelan rapi itu menatap Gu Jingyan dengan sorot mata yang tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun. Ia berdiri santai, kedua tangannya dimasukkan ke dalam saku celana, seolah sedang berbincang ringan di sebuah pesta, bukan berdiri di hadapan seseorang yang jelas-jelas siap menghancurkannya. Tidak perlu tegang seperti itu,
katanya pelan, senyumnya tipis. Aku hanya berbicara dengan anakmu. Gu Jingyan melangkah maju, berdiri di antara pria itu dan keluarganya. Tatapannya tajam, penuh peringatan. Jangan pernah mendekati anakku lagi. Pria itu terkekeh pelan. Anakmu, ulangnya dengan nada yang mengandung sindiran. Menarik sekali bagaimana satu malam bisa mengubah banyak hal. Kalimat itu membuat tubuh Ning Yi menegang. Ia memeluk Xiaorui lebih erat, seolah kalimat itu sendiri adalah ancaman. Xiaorui mengangkat wajahnya, menatap pria asing itu dengan mata polos. Om bilang ayah sedang dalam masalah. Aku cuma mau bantu ayah, ucapnya pelan. Jantung Ning Yi seperti diremas. Ia menunduk, mencium rambut anak itu, menahan air mata yang hampir jatuh. Itu bukan tugasmu, sayang, bisiknya lembut. Gu Jingyan tidak memalingkan pandangannya dari pria itu. Apa maumu? Tanyanya dingin. Pria itu akhirnya mengeluarkan tangan dari sakunya, menepuk-nepuk jasnya seolah membersihkan debu yang tak terlihat. Aku hanya ingin mengingatkanmu bahwa semua yang terjadi 5 tahun lalu bukanlah kebetulan. Kau kehilangan kendali satu malam, dan sekarang hidupmu terikat selamanya. Ia melirik sekilas ke arah Ning Yi. Romantis, bukan? Wajah Gu Jingyan mengeras. Kau yang mengatur malam itu. Tidak sepenuhnya, jawab pria itu ringan. Aku hanya membuka jalan. Sisanya, takdir. Ning Yi merasakan kemarahan yang selama ini ia tekan mulai mendidih. Ia melangkah maju, berdiri sejajar dengan Gu Jingyan. Mengapa? Tanyanya, suaranya bergetar namun tidak lemah. Apa salah kami sampai kau harus menghancurkan hidup orang lain? Untuk pertama kalinya, senyum pria itu sedikit memudar. Matanya berubah, menampilkan kilatan kebencian lama. Salah, gumamnya pelan. Ayahnya menghancurkan karirku, memenjarakanku dengan tuduhan yang bahkan tidak pernah terbukti sepenuhnya. Aku kehilangan segalanya. Jadi kupikir, adil jika aku mengambil sesuatu darinya juga. Dengan melibatkan anak-anak, suara Gu Jingyan terdengar lebih rendah, berbahaya. Anak-anak hanyalah konsekuensi, jawabnya tanpa rasa bersalah. Kau terlalu percaya diri. Waktu itu, terlalu yakin tidak ada yang bisa menjatuhkanmu. Aku ingin melihatmu terikat, terpecah, ragu. Dan lihatlah sekarang. Ning Yi menatap pria itu dengan jijik. Kau gagal, katanya tegas. Kami tidak terpecah. Justru, karena anak ini, kami berdiri bersama. Kalimat itu membuat Gu Jingyan menoleh sekilas padanya. Ada sesuatu yang berubah dalam tatapannya, sesuatu yang lebih dalam dari sekadar kerja sama menghadapi ancaman. Sirene mobil polisi terdengar dari kejauhan. Gu Jingyan rupanya sudah memberi instruksi diam. Diam sejak pria itu muncul di gerbang. Pria bersetelan rapi itu tersenyum lagi. Namun kali ini, senyumnya berbeda, lebih tenang, lebih menerima. Kalian pikir ini selesai, katanya pelan. Permainan sudah dimulai sejak 5 tahun lalu. Satu penangkapan tidak akan menghapus semua yang telah kusemai. Beberapa petugas mendekat dan memborgolnya tanpa perlawanan berarti. Ia tidak melawan, tidak berteriak, hanya menatap Gu Jingyan seakan menyampaikan pesan terakhir tanpa suara. Jaga baik-baik keluargamu, ucapnya sebelum dibawa masuk ke mobil. Keheningan jatuh setelah mobil itu pergi. Ning Yi menyadari tubuhnya gemetar hebat. Xiaorui memeluk lehernya, merasa ketakutannya meski tidak sepenuhnya mengerti. Gu Jingyan mendekat, menatap mereka berdua dengan sorot mata yang kini dipenuhi tekad kuat. Ini belum selesai, katanya pelan, lebih kepada dirinya sendiri. Tapi kali ini, aku tidak akan membiarkan siapapun menyentuh kalian. Malam itu, rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Namun kesunyian itu bukan lagi ketakutan yang membeku, melainkan kelelahan setelah badai panjang. Xiaorui tidur lebih cepat, mungkin karena emosinya terkuras. Tian-Tian duduk di samping ranjang kakaknya, menggenggam tangan kecil itu dengan keseriusan yang tidak biasa bagi anak seusianya. Di ruang tamu, Ning Yi berdiri menatap jendela.
Pantulan bayangannya tampak berbeda, lebih kuat, lebih tegas. Ia menyadari bahwa hidupnya tidak lagi bisa kembali sederhana seperti dulu. Ia bukan lagi sekadar guru, bukan lagi wanita yang berusaha bertahan sendiri. Ia adalah ibu dari dua anak yang kini menjadi pusat dari semua konflik. Gu Jingyan mendekat dan berdiri di sampingnya. Tidak ada jarak seperti sebelumnya. Maaf, ucapnya tiba-tiba. Ningyi menoleh, terkejut. Aku terlambat menyadari semuanya. Terlambat melindungimu. Terlambat mencari tahu kebenaran. Suaranya tidak lagi dingin seperti biasa. Ningyi menggeleng pelan. Kita sama-sama tidak tahu, jawabnya lirih. Tapi sekarang kita tahu, dan itu cukup untuk mulai melindungi mereka. Gu Jingyan menatapnya lama. Ada banyak hal yang belum terucap di antara mereka. Penyesalan, perasaan yang tumbuh diam-diam, dan ketakutan akan masa depan. Namun, untuk pertama kalinya, tidak ada dinding di antara mereka. Di kamar, Xiao Rui bergumam pelan dalam tidurnya, tangannya mencari sesuatu. Ningyi masuk, dan duduk di tepi ranjang, membiarkan anak itu menggenggam jarinya. Gu Jingyan berdiri di sisi lain, memandangi pemandangan itu dengan hati yang tak lagi bisa ia bohongi. 5 tahun lalu, sebuah malam yang dirancang sebagai jebakan telah melahirkan luka dan rahasia. Kini, dari luka yang sama, tumbuh keberanian dan ikatan yang tidak bisa dipatahkan. Begitu saja. Namun di balik penangkapan pria itu, keduanya tahu satu hal, dendam yang disemai selama 5 tahun tidak akan lenyap hanya dengan satu babak berakhir. Dan jauh di balik jeruji besi, pria itu duduk dengan wajah tenang, seolah masih menyimpan kartu terakhir yang belum ia mainkan. 2 hari setelah penangkapan itu, suasana belum benar-benar tenang. Media mulai menggali lebih dalam, bukan hanya tentang penculikan, tetapi juga tentang skandal lama yang menyeret nama keluarga Gu. Di ruang interogasi, pria bersetelan rapi itu duduk dengan sikap santai. Menjawab pertanyaan seperlunya, seolah semua ini hanyalah formalitas. Ia tidak membantah bukti manipulasi pesan 5 tahun lalu, namun ia juga tidak memberikan seluruh kebenaran. Setiap jawabannya terasa seperti potongan teka-teki yang sengaja tidak lengkap. Sementara itu di rumah, Ningyi mencoba mengembalikan rutinitas. Xiao Rui masih sering terbangun di malam hari, keringat dingin membasahi dahinya. Setiap kali itu terjadi, ia akan memanggil pelan, memastikan Ningyi masih di sana. Tian-Tian pun mulai menunjukkan kecemasan yang selama ini ia sembunyikan, menjadi lebih pendiam ketika mendengar orang dewasa berbicara dengan nada serius. Ningyi menyadari bahwa luka yang ditinggalkan bukan hanya pada satu anak, melainkan pada keduanya. Suatu sore, ketika Gu Jingyan pulang lebih awal dari kantor, ia mendapati Ningyi duduk di ruang keluarga dengan 2 anak itu tertidur di pangkuannya. Wajahnya tampak lelah, namun ada ketenangan berbeda di sana. Ia duduk di hadapan wanita itu dan berkata pelan, "Aku sudah meminta penyelidikan diperluas. Ada transaksi lain yang tidak tercatat dalam laporan awal. Seseorang membiayai semuanya dari jauh." Ningyi mengangkat wajahnya. Feng Na. Gu Jingyan menggeleng pelan. Tidak hanya dia, ada nama lain yang muncul. Seorang investor lama yang pernah ditolak ayahku dalam proyek besar. Dia memiliki hubungan bisnis dengan pria itu. Hati Ningyi bergetar. Artinya, jaringan ini lebih luas dari yang mereka kira. Semua yang terjadi bukan hanya soal balas dendam pribadi, melainkan strategi panjang untuk melemahkan keluarga Gu melalui skandal dan tekanan emosional. Malam itu, telepon rumah berdering tepat saat mereka hendak makan malam. Nomor tersembunyi. Gu Jingyan mengangkatnya tanpa suara. Dari seberang, suara pria yang sama terdengar tenang, tidak lagi di ruang interogasi, melainkan seperti seseorang yang berbicara dari tempat yang jauh. "Kau terlalu percaya pada sistem hukum," katanya pelan. "Kau pikir jeruji besi cukup untuk menghentikanku.
Gu Jingyan berdiri kaku. Di mana kau? Terkadang, lanjut suara itu, mengabaikan pertanyaan, yang terpenting bukanlah siapa yang berada di balik jeruji, tetapi siapa yang memegang kunci. Sambungan terputus. Ningyi melihat perubahan di wajah Gu Jingyan dan langsung tahu bahwa ini bukan sekadar ancaman kosong. Tak lama kemudian, kabar datang bahwa pria itu dipindahkan untuk pemeriksaan tambahan dan dalam perjalanan terjadi insiden kecil yang membuat pengawalan terganggu. Tidak ada laporan resmi tentang pelarian, tetapi ketidakjelasan itulah yang paling menakutkan. Beberapa hari berlalu dalam kewaspadaan penuh. Pengamanan diperketat, anak-anak tidak diizinkan keluar tanpa pengawalan. Namun tekanan psikologis semakin terasa. Xiaorui mulai bertanya dengan suara pelan, apakah aku yang membuat semua ini terjadi? Pertanyaan itu membuat Ningyi merasa seperti ditusuk. Ia memeluk anak itu erat-erat. Tidak, kamu adalah alasan kami bertahan, bukan alasan semua ini terjadi. Gu Jingyan mendengar percakapan itu dari ambang pintu. Hatinya berat. Selama ini ia terbiasa menghadapi serangan bisnis, kompetisi, bahkan pengkhianatan. Tetapi melihat anaknya mempertanyakan keberadaannya sendiri adalah pukulan yang tidak pernah ia bayangkan. Suatu malam, ketika Ningyi sedang menidurkan Tian-Tian, listrik rumah tiba-tiba padam. Gelap menyelimuti setiap sudut. Pengawal bergegas memeriksa panel utama, tetapi sebelum mereka sempat memastikan apapun, terdengar bunyi kaca pecah dari lantai bawah. Gu Jingyan segera mengunci pintu kamar anak-anak dan meminta Ningyi tetap di dalam. Langkah kaki terdengar samar di koridor, tidak tergesa-gesa, justru lambat dan terukur. Seolah orang itu ingin kehadirannya diketahui. Jantung Ningyi berdetak keras. Ia memeluk kedua anaknya, berusaha menenangkan mereka meski tubuhnya sendiri gemetar. Beberapa menit kemudian yang terasa seperti selamanya, suara perkelahian terdengar di lantai bawah. Teriakan singkat, bunyi benda jatuh, lalu sunyi kembali. Lampu menyala lagi secara tiba-tiba, membuat mata mereka silau. Gu Jingyan masuk dengan napas berat, jasnya sedikit kusut, tetapi matanya tetap tajam. Sudah pergi, katanya singkat. Siapa? Suara Ningyi hampir tak terdengar. Pesan, jawabnya pelan. Di ruang tamu, mereka menemukan sebuah amplop tergeletak di atas meja, seolah diletakkan dengan sengaja. Di dalamnya ada foto lama, foto Ningyi yang sedang mengandung, diambil dari jarak jauh 5 tahun lalu. Di belakang foto itu tertulis satu kalimat, permainan belum selesai. Ningyi merasakan lututnya lemas. Artinya, sejak awal kehamilannya pun ia sudah diawasi. Bukan hanya satu malam yang dirancang, tetapi seluruh hidupnya setelah itu mungkin telah berada dalam pengamatan seseorang. Gu Jingyan meremas foto itu, rahangnya mengeras. Dia ingin kita takut, katanya pelan. Dia ingin kita saling menyalahkan. Ningyi mengangkat wajahnya, menatap pria itu dengan mata yang kini tidak lagi dipenuhi keraguan. Maka kita tidak boleh retak, jawabnya tegas. Jika kita runtuh, dia menang. Di kamar, Xiaorui memandang mereka dengan wajah pucat namun tekad kecil yang mulai tumbuh. Ia turun dari tempat tidur dan berjalan mendekat. Aku tidak takut, katanya pelan. Meski tangannya masih gemetar. Selama ibu dan ayah ada. Kata itu membuat keheningan berubah menjadi sesuatu yang lebih kuat. Bukan sekadar ketakutan bersama, melainkan tekad yang sama. Gu Jingyan berlutut dan memeluk anaknya. Sementara Ningyi memeluk mereka berdua. Di luar rumah, dalam bayangan pohon yang gelap, sebuah mobil berhenti sejenak sebelum perlahan menjauh. Di dalamnya, pria bersetelan rapi menatap rumah itu dengan ekspresi datar. Ia belum selesai. Dan kini, bukan hanya dendam yang mendorongnya, tetapi obsesi untuk menghancurkan ikatan yang justru semakin kuat karena tekanan. Badai berikutnya bukan lagi soal rahasia masa lalu, melainkan tentang siapa yang akan bertahan ketika semua batas keamanan telah dilanggar.
Keesokan paginya, rumah itu terasa berbeda. Bukan karena kaca yang pecah sudah diganti, atau sistem keamanan yang diperbarui, melainkan karena semua orang kini benar-benar menyadari bahwa ancaman itu nyata dan dekat. Tidak ada lagi ilusi bahwa semuanya bisa selesai dengan laporan polisi atau kekuatan hukum. Ningyi bangun lebih awal, berdiri lama di depan jendela kamar anak-anak, menatap halaman yang tampak biasa saja. Siapapun yang mengawasi mereka bisa saja berdiri di balik pepohonan itu kapan saja. Gu Jingyan sudah berada di ruang kerja sejak subuh. Di atas mejanya terhampar peta koneksi bisnis, laporan keuangan lama, dan daftar nama orang-orang yang pernah memiliki konflik dengan keluarganya. Ia menyadari satu hal yang selama ini luput, dendam tidak selalu langsung menyerang. Kadang ia tumbuh perlahan, menunggu saat paling rapuh untuk memukul. Dan saat paling rapuh itu ternyata adalah keluarga. Siang hari, seorang petugas datang membawa kabar yang lebih mengkhawatirkan. Pria bersetelan rapi itu resmi dinyatakan melarikan diri saat proses pemindahan tahanan. 2. Petugas terluka, dan kendaraan pengawalan ditemukan kosong beberapa kilometer dari lokasi kejadian. Semua terlihat seperti operasi yang telah dirancang matang. Ia tidak bertindak sendiri. Berita itu seperti pukulan telak. Ningyi merasakan ketegangan yang sebelumnya hanya samar. Kini berubah menjadi tekanan nyata di dadanya. Xiaorui yang sedang belajar di ruang keluarga melihat perubahan wajah orang dewasa di sekitarnya. Ia tidak lagi bertanya, tetapi ia mengerti bahwa bahaya belum pergi. Sore itu, ketika Tian-Tian sedang menggambar di lantai dengan krayon warna-warni, ia tiba-tiba berhenti dan berkata pelan, "Ibu, kalau orang jahat itu mau ambil kakak lagi, kita lari saja, ya." Kalimat polos itu membuat Ningyi terdiam. Ia berlutut dan memeluk anak perempuannya erat. "Tidak ada yang akan mengambil siapapun lagi," jawabnya lembut, meski hatinya tahu bahwa ia tidak bisa menjamin apapun. Malam menjelang dengan langit yang terlalu tenang. Pengawal berjaga lebih banyak dari biasanya. Namun bahaya kali ini tidak datang melalui pagar atau pintu. Ia datang lewat layar. Saat Gu Jingyan sedang memeriksa email di ruang kerja, sebuah pesan masuk tanpa alamat. Pengirim yang jelas. Hanya satu file video terlampir. Jantungnya berdetak lebih cepat ketika ia memutarnya. Di layar terlihat rekaman lama, rekaman CCTV hotel 5 tahun lalu. Ningyi terlihat berjalan di lorong, tampak linglung. Beberapa detik kemudian, dirinya sendiri muncul dari arah berlawanan. Namun ada potongan lain yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Pria bersetelan rapi itu berdiri di sudut lorong, berbicara dengan seseorang yang wajahnya tidak terlihat jelas. Rekaman berhenti, lalu muncul tulisan singkat, "Jika kau ingin kebenaran lengkap, datang sendiri." Gu Jingyan merasakan amarah dan ketakutan bercampur menjadi satu. Ia tahu ini jebakan. Namun ia juga tahu bahwa selama rahasia itu belum terungkap sepenuhnya, ancaman akan terus berulang. Ningyi yang masuk beberapa menit kemudian langsung melihat wajahnya yang berubah. "Apa yang terjadi?" tanyanya pelan. Gu Jingyan memutar ulang video itu. Ningyi menatap layar dengan napas tercekat. Ia tidak pernah tahu ada orang ketiga di lorong itu. Selama ini ia hanya mengingat kebingungan, pusing, dan kemudian kamar hotel yang menjadi titik balik hidupnya. Jika ada orang lain yang terlibat langsung malam itu, maka kemungkinan besar ada sesuatu yang lebih kelam dari sekadar jebakan. "Dia ingin kau datang sendiri," kata Ningyi pelan. Gu Jingyan menatapnya. "Aku tidak akan membawamu ke dalam risiko ini. Ini sudah risikoku sejak 5 tahun lalu," balas Ningyi tanpa ragu. "Hidupku berubah malam itu. Aku berhak tahu semuanya." Keheningan panjang mengisi ruangan. Di luar, angin malam mulai bertiup lebih kencang, menggoyangkan dedaunan seperti bisikan gelisah. Gu Jingyan akhirnya mengangguk pelan. "Aku akan pergi, tapi dengan persiapan."
Namun takdir tidak memberi mereka waktu panjang untuk menyusun strategi. Beberapa jam kemudian, alarm sistem keamanan berbunyi bukan karena ada penyusup, melainkan karena pintu kamar anak-anak terbuka dari dalam. Xiaorui berdiri di lorong, wajahnya pucat, memegang ponsel kecil yang entah dari mana ia dapatkan. Ibu, ayah, suaranya bergetar. Dia kirim pesan ke aku. Ningyi merasa darahnya berhenti mengalir. Ia berlutut di depan anak itu dan mengambil ponsel tersebut. Di layar terpampang pesan singkat, kalau kau ingin ayah dan ibumu berhenti menderita, temui aku sendiri. Gu Jingyan meremas tangannya. Permainan kini menargetkan anak secara langsung. Bukan hanya untuk menakut-nakuti, tetapi untuk memecah mereka dari dalam. Xiaorui menatap ayahnya dengan mata yang terlalu dewasa untuk usianya. Aku tidak akan pergi, katanya pelan. Aku tidak akan percaya dia. Kata-kata itu membuat Ningyi hampir menangis. Ia memeluk anak itu erat-erat. Namun jauh di dalam, ia tahu bahwa pria itu semakin nekat. Ketika ancaman tak lagi berhasil memecah mereka, ia mulai menyentuh titik paling sensitif. Malam itu, untuk pertama kalinya, Gu Jingyan memindahkan seluruh keluarganya ke rumah lain. Yang lebih tersembunyi, hanya diketahui segelintir orang terpercaya. Perjalanan dilakukan diam-diam menjelang dini hari. Ningyi memeluk Tian-Tian yang tertidur, sementara Xiaorui duduk di samping ayahnya tanpa suara. Di kejauhan, dari dalam mobil lain yang mengikuti dengan jarak aman, pria bersetelan rapi itu tersenyum tipis. Ia tidak terburu-buru. Baginya, ketakutan yang perlahan tumbuh jauh lebih memuaskan daripada serangan langsung. Permainan telah memasuki tahap baru. Bukan lagi soal membuka rahasia masa lalu, melainkan tentang siapa yang lebih kuat menahan tekanan ketika ancaman menyentuh jantung. Keluarga itu sendiri. Rumah baru itu berdiri di kawasan perbukitan yang jauh dari pusat kota, tersembunyi di balik deretan pohon tinggi dan pagar besi yang dijaga ketat. Secara fisik, tempat itu lebih aman, lebih tertutup, namun tidak satu pun dari mereka merasa benar-benar tenang. Ketakutan tidak lagi berasal dari luar semata, melainkan dari ketidakpastian yang terus menghantui pikiran. Hari-hari pertama di sana dipenuhi kewaspadaan. Xiaorui tidak diizinkan keluar halaman. Tian-Tian pun hanya bermain di dalam rumah. Ningyi berusaha menjaga suasana tetap hangat. Memasak sendiri, membacakan cerita sebelum tidur, menciptakan ilusi normalitas di tengah tekanan yang semakin menebal. Namun setiap kali telepon bergetar atau mobil melintas di luar pagar, jantungnya selalu melonjak. Gu Jingyan bergerak cepat. Ia membentuk tim investigasi pribadi yang tidak terhubung dengan jalur resmi kepolisian. Ia sadar, jika pria itu mampu melarikan diri dari pengawalan, maka ada celah dalam sistem. Ia tidak bisa lagi mempercayakan sepenuhnya keselamatan keluarganya pada prosedur biasa. 3 hari setelah mereka pindah, pesan lain datang. Kali ini bukan ke ponsel, melainkan dikirim secara fisik. Sebuah paket kecil ditemukan di depan gerbang, tanpa pengirim. Di dalamnya hanya ada sebuah flash disk dan selembar kertas bertuliskan satu kalimat, kebenaran selalu punya harga. Gu Jingyan membawanya ke ruang kerja. Ningyi berdiri di sampingnya saat ia memasukkan flash disk itu ke laptop khusus yang terisolasi dari jaringan utama. Layar menampilkan video lain, kali ini lebih jelas. Rekaman dari dalam kamar hotel 5 tahun lalu. Ningyi menahan napas. Di video itu terlihat dirinya duduk di tepi ranjang, jelas dalam kondisi tidak sadar penuh. Beberapa menit kemudian, pintu kamar terbuka bukan oleh Gu Jingyan, melainkan oleh pria bersetelan rapi itu. Ia masuk, berbicara pada seseorang di luar kamera, lalu menyuntikkan sesuatu ke dalam minuman di atas meja sebelum keluar kembali. Setelah itu barulah Gu Jingyan masuk. Tangan Ningyi gemetar hebat. Jadi, bahkan sebelum itu, suaranya nyaris tak terdengar. Gu Jingyan merasakan dadanya seperti dihantam palu.
Selama ini ia mengira hanya ada manipulasi jadwal dan pesan. Ternyata lebih dari itu. Ada zat yang sengaja diberikan. Ada kontrol yang dirampas. Malam itu bukan sekadar jebakan, melainkan kejahatan yang direncanakan dengan detail. Di akhir video, muncul pesan teks, "Aku bisa membuat dunia melihat ini dengan versi yang berbeda. Terserah padamu, Tuan Gu." Ancaman itu jelas. Dengan potongan rekaman tertentu, ia bisa memutarbalikkan narasi. Menjadikan Gu Jingyan pelaku yang memanfaatkan wanita dalam keadaan tak sadar. Reputasi, perusahaan, bahkan hak asuh anak-anak bisa hancur dalam semalam. Ningyi menatap layar dengan mata berkaca-kaca. Rasa marahnya kini jauh lebih besar dari rasa takut. "Dia ingin kita saling menyalahkan," katanya pelan. "Jika ini tersebar tanpa konteks, kau akan terlihat seperti..." "Aku tahu," potong Gu Jingyan pelan. Keheningan panjang menyelimuti ruangan. Namun berbeda dari sebelumnya, kali ini tidak ada keraguan di antara mereka. Tidak ada jarak. "Kita hadapi bersama," ucap Ningyi akhirnya. "Jika perlu, kita ungkap semuanya. Bahkan bagian yang memalukan. Aku tidak akan membiarkan dia menggunakan rasa malu untuk mengendalikan kita." Gu Jingyan menatapnya lama. Ia melihat keberanian yang tumbuh dari luka panjang. "Jika ini keluar, hidupmu juga akan terseret," katanya. "Hidupku sudah berubah sejak 5 tahun lalu," jawab Ningyi tegas. "Aku tidak akan lari lagi." Malam itu, untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, mereka membuat keputusan bukan dari ketakutan, melainkan dari kendali. Gu Jingyan menghubungi pengacaranya dan mulai menyusun laporan resmi tentang manipulasi dan penyuntikan zat tanpa izin. Ia tahu risikonya besar, tetapi ia juga tahu bahwa membiarkan pria itu memegang kendali narasi jauh lebih berbahaya. Namun pria bersetelan rapi itu tidak tinggal diam. Di sebuah gudang kosong di pinggiran kota, ia duduk di depan beberapa layar, memantau pergerakan keuangan perusahaan Gu yang mulai goyah akibat rumor internal. Ia tidak sekadar ingin menjatuhkan reputasi. Ia ingin menghancurkan dari semua sisi sekaligus. Teleponnya berdering. Suara di seberang melaporkan bahwa tim Gu Jingyan mulai bergerak cepat. Ia tersenyum tipis. "Bagus," katanya pelan. "Semakin cepat mereka bergerak, semakin besar kesalahan yang akan mereka buat." Keesokan harinya, tekanan datang dari arah tak terduga. Salah satu mitra bisnis besar tiba-tiba menarik diri dari kontrak, mengutip kekhawatiran reputasi. Berita tentang kemungkinan skandal lama mulai beredar samar di forum-forum anonim. Seseorang jelas sedang memancing reaksi publik. Di rumah, Xiao Rui duduk di ruang belajar, memandangi foto keluarganya yang baru saja dicetak. Foto pertama mereka berempat. Ia memegangnya erat-erat. "Aku tidak mau siapapun merusak ini," gumamnya pelan. Ningyi yang mendengarnya merasakan campuran sedih dan bangga. Anak itu terlalu cepat, dewasa karena keadaan. Ia berlutut di sampingnya. "Tidak ada yang bisa merusak apa yang kita jaga bersama," katanya lembut. Namun di saat yang sama, ponsel Gu Jingyan kembali bergetar. Pesan terakhir hari itu hanya berisi satu kalimat pendek, "Jika kau ingin menghentikan semuanya, datang sendiri malam ini. Tanpa pengawal, tanpa polisi, atau video ini akan tersebar." Gu Jingyan membaca pesan itu tanpa berkedip. Ningyi tahu dari tatapannya bahwa inilah titik yang tidak bisa dihindari lagi. Permainan yang telah berlangsung 5 tahun akhirnya menuntut konfrontasi langsung. Bukan melalui pesan, bukan melalui bayangan, tetapi tatap muka. Dan kali ini, keputusan yang mereka ambil akan menentukan apakah keluarga kecil itu akan bertahan utuh, atau kembali tercerai oleh rahasia dan ancaman yang telah lama menunggu. Saat untuk meledak, malam itu turun lebih cepat dari biasanya, atau mungkin hanya perasaan mereka yang membuat waktu terasa menekan. Rumah di perbukitan itu tampak sunyi, namun di dalamnya ketegangan menggantung seperti kabut tebal.
Xiaorui dan Tiantian sudah ditidurkan lebih awal. Meski keduanya tahu ada sesuatu yang sedang terjadi, Xiaorui memegang tangan Ningyi lebih lama sebelum akhirnya memejamkan mata, seolah takut jika ia tertidur terlalu dalam, dunia akan berubah lagi ketika ia bangun. Di ruang kerja, Gu Jingyan berdiri memandangi pesan terakhir di ponselnya. Alamat pertemuan. Tertera jelas, sebuah gedung parkir tua yang sudah lama tidak digunakan di kawasan industri. Lama, tempat yang cukup terbuka untuk pengawasan jarak jauh, tetapi cukup terpencil untuk jebakan. Aku akan pergi, katanya akhirnya. Ningyi yang berdiri beberapa langkah darinya menggeleng pelan. Dia ingin kau sendirian, karena dia pikir kau akan melindungi kami dengan mengorbankan dirimu sendiri. Suaranya tenang, tidak histeris, tetapi mengandung keyakinan yang keras. Jika kau pergi tanpa rencana, itu sama saja menyerahkan kendali. Gu Jingyan menatapnya. Jika video itu tersebar, kita sudah memutuskan, potong Ningyi. Kita tidak akan membiarkan rasa malu menjadi senjatanya. Jika dia ingin menyebarkan, biarkan. Kita akan menjelaskan semuanya dengan bukti yang lengkap. Tapi jika kau pergi sendirian dan sesuatu terjadi padamu, dia tetap menang. Keheningan panjang menyelimuti ruangan. Untuk pertama kalinya, Gu Jingyan menyadari bahwa ia tidak lagi berdiri sendirian sebagai pelindung. Ningyi bukan seseorang yang harus ia lindungi dengan mengorbankan diri, melainkan seseorang yang berdiri sejajar dengannya. Akhirnya ia mengangguk pelan. Baik, tapi aku tetap akan pergi. Aku ikut, jawab Ningyi tanpa ragu. Tidak, ya. Tatapan mereka bertemu, sama kerasnya. Ini tentang malam itu, tentang tubuhku yang dijadikan alat, tentang anak kita. Dia ingin mengendalikan narasi, maka aku akan berdiri di sana dan menatapnya langsung. Gu Jingyan menutup mata sesaat, lalu menarik napas panjang. Ia tahu tidak ada cara membujuknya. Kita pergi bersama. Tapi dengan rencana. 1 jam kemudian, mobil mereka melaju perlahan menuju kawasan industri. Dari kejauhan, beberapa kendaraan tim kepercayaan Gu Jingyan sudah berada di titik yang telah ditentukan. Tersembunyi namun siap bergerak jika diperlukan. Tidak ada polisi, tidak ada sirene, hanya perhitungan. Gedung parkir itu gelap, hanya diterangi beberapa lampu redup yang berkedip. Suara langkah. Mereka menggema saat memasuki lantai 2. Angin malam berembus melalui celah-celah beton yang retak. Di tengah lantai, pria bersetelan rapi itu berdiri menunggu, seolah sudah tahu mereka akan datang bersama. Aku bilang sendiri, ucapnya ringan ketika melihat Ningyi. Dia tidak pernah sendiri lagi, jawab Ningyi sebelum Gu Jingyan sempat berbicara. Pria itu tersenyum tipis. Menarik. Kalian benar-benar belajar. Gu Jingyan berdiri di depan Ningyi, namun tidak menghalanginya sepenuhnya. Kau ingin apa? Pengakuan, jawab pria itu. Aku ingin kau mengakui bahwa keluargamu menghancurkan hidupku. Aku ingin kau mengatakan bahwa malam itu adalah akibat dari kesombonganmu. Gu Jingyan menatapnya tanpa gentar. Jika ayahku melakukan kesalahan padamu, itu urusan hukum. Tapi apa yang kau lakukan 5 tahun lalu adalah kejahatan. Kau mencuri pilihan orang lain. Wajah pria itu mengeras untuk pertama kalinya. Pilihan. Ia tertawa pendek. Hidup tidak pernah memberiku pilihan. Bukan berarti kau boleh merampas milik orang lain, balas Ningyi tegas. Kau bilang ingin menghancurkan kami. Tapi lihat kami. Kami tidak hancur. Anak itu bukan senjata. Dia adalah hidup yang kami lindungi. Pria itu menatapnya lama. Ada sesuatu yang retak di balik sorot matanya. Namun hanya sesaat, ia mengeluarkan ponsel dan mengangkatnya. 1 sentuhan, dan video itu tersebar. Gu Jingyan tidak bergerak. Silakan. Keheningan mendadak jatuh. Pria itu tampak tidak menyangka jawaban tersebut. Kami sudah menyiapkan laporan resmi, lanjut Gu Jingyan tenang. Termasuk rekaman penuh, yang menunjukkan kau memasuki kamar sebelum aku. Jika video itu tersebar,
versimu akan runtuh bersamaan dengan dirimu. Untuk pertama kalinya, ekspresi pria itu berubah. Ragu. Ia melirik ponselnya, seolah mempertimbangkan. Dan saat itulah lampu-lampu di lantai parkir menyala terang sekaligus. Dari berbagai sudut, tim keamanan Gu Jingyan muncul, mengepung tanpa suara. Bukan dengan kekerasan, tetapi dengan kepastian. Pria itu menoleh ke segala arah. Kau berbohong tentang datang tanpa siapapun. Aku bilang aku akan datang, jawab Gu Jingyan. Bukan berarti aku akan bodoh. Pria itu mundur satu langkah, lalu tertawa pelan. Kalian memang pantas satu sama lain. Beberapa detik kemudian, ia mencoba berlari ke arah tangga darurat, tetapi dua orang sudah menghadangnya. Ponselnya terjatuh dan meluncur di lantai beton. Ningyi menatap layar yang masih menyala, melihat draft unggahan yang belum sempat dikirim. Kali ini, ia benar-benar tertangkap. Saat petugas yang telah diam-diam diberi koordinat masuk untuk melakukan penangkapan resmi, pria itu tidak lagi melawan. Ia hanya menatap Ningyi dengan tatapan yang sulit diartikan. Kau seharusnya membencinya, katanya pelan. Aku membenci apa yang kau lakukan, jawab Ningyi. Bukan hidup yang lahir darinya. Pria itu dibawa pergi tanpa kata lagi. Gedung parkir kembali sunyi, hanya menyisakan gema langkah yang perlahan menjauh. Ningyi berdiri diam beberapa saat, lalu kakinya terasa lemas. Gu Jingyan segera memegang bahunya. Selesai, bisiknya. Untuk dia, jawab Gu Jingyan pelan. Tapi kita masih harus membangun kembali semuanya. Ningyi mengangguk. Tidak ada lagi ancaman tersembunyi. Tidak ada lagi bayangan yang mengintai dari sudut gelap. Namun mereka tahu, luka 5 tahun tidak hilang dalam semalam. Saat mereka kembali ke mobil, langit mulai menampakkan garis cahaya pertama fajar. Malam panjang itu akhirnya retak oleh cahaya. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, ancaman tidak lagi terasa seperti bayangan yang tak terlihat, melainkan sesuatu yang sudah mereka hadapi bersama dan kalahkan bersama. Fajar menyambut mereka ketika mobil memasuki gerbang rumah perbukitan. Langit berwarna abu-abu keperakan, udara dingin namun terasa berbeda, bukan lagi dingin karena ketakutan, melainkan karena malam panjang benar-benar telah dilewati. Ningyi duduk diam sepanjang perjalanan pulang, tangannya masih menggenggam erat ponsel yang tadi hampir menjadi senjata penghancur hidup mereka. Jari-jarinya perlahan mengendur ketika mobil berhenti. Di dalam rumah, Xiaorui ternyata belum benar-benar tertidur nyenyak. Ia duduk di ranjangnya. Ketika mereka masuk, mata masih berat namun jelas menunggu. Ayah, ibu, panggilnya. Pelan, Ningyi segera menghampiri dan memeluknya. Semuanya sudah selesai, bisiknya lembut. Gu Jingyan berdiri di ambang pintu, memandangi pemandangan itu dengan napas yang akhirnya terasa utuh. Ia menyadari bahwa selama 5 tahun, hidupnya berjalan cepat tanpa pernah benar-benar berhenti untuk melihat apa yang paling berharga. Ancaman, perusahaan, reputasi, semuanya terasa besar, tetapi tidak ada yang sebesar momen ketika anaknya memeluknya dengan rasa aman. Beberapa hari berikutnya dipenuhi proses hukum yang panjang. Pria itu akhirnya mengakui seluruh rencananya ketika bukti rekaman lengkap dipresentasikan. Ia bukan hanya merancang pertemuan malam itu, tetapi juga sengaja menyuntikkan zat yang memperburuk keadaan agar situasi tidak terkendali. Feng Na, yang sebelumnya mencoba menyangkal, tidak bisa lagi bersembunyi ketika aliran dana dan komunikasi mereka dibuka sepenuhnya. Jaringan kecil, dendam itu runtuh satu persatu. Media tetap mencoba menggali sensasi, namun kali ini Gu Jingyan dan Ningyi memilih untuk menghadapi semuanya secara terbuka. Dalam konferensi pers yang singkat dan terkontrol, mereka menyampaikan fakta secara utuh. Tidak ada drama, tidak ada tuduhan berlebihan. Hanya kebenaran. Rekaman lengkap yang menunjukkan manipulasi diserahkan pada pihak berwenang, mematahkan kemungkinan narasi yang diputarbalikkan. Langkah itu berisiko,
tetapi justru karena keterbukaan itulah simpati publik berbalik arah. Bukan pada skandal, melainkan pada keteguhan mereka melindungi keluarga. Di rumah, kehidupan perlahan menemukan ritmenya kembali. Xiaorui mulai kembali tersenyum. Lebih sering, ia masih sesekali terbangun di malam hari, tetapi kini ia tidak lagi bertanya apakah dirinya penyebab semua masalah. Ia hanya memastikan bahwa ketika ia membuka mata, ayah dan ibunya ada. Suatu sore, ketika matahari mulai condong, Xiaorui duduk di taman belakang bersama Tian-Tian. Mereka tertawa kecil, berusaha menerbangkan layang-layang yang terus jatuh karena angin. Belum cukup kuat, Ningyi berdiri tak jauh dari sana, memandangi keduanya dengan perasaan yang sulit dijelaskan. 5 tahun lalu, ia berjalan sendirian dengan rahasia di dalam rahimnya. Takut, bingung, dan tanpa pegangan. Kini, ia berdiri sebagai ibu yang diakui, tidak lagi bersembunyi. Gu Jingyan mendekat dan berdiri di sampingnya. Tidak ada lagi jarak yang canggung. Aku sudah mengurus semuanya, katanya pelan. Secara hukum, kau bisa pindah secara resmi ke sini bersama Tian-Tian. Ningyi menoleh. Dan statusku. Gu Jingyan menatapnya, kali ini bukan sebagai pria yang terjebak situasi, tetapi sebagai seseorang yang memilih. Sebagai ibu Xiaorui. Dan, jika kau bersedia, lebih dari itu. Angin sore berembus lembut, membawa suara tawa anak-anak yang akhirnya terdengar ringan. Tanpa bayang-bayang, Ningyi tidak langsung menjawab. Ia memandang ke arah dua anak itu. Lalu kembali pada pria di sampingnya. Kita mulai dari keluarga, katanya pelan. Bukan dari tekanan, bukan dari rasa bersalah. Gu Jingyan mengangguk. Ia tidak meminta lebih. Untuk pertama kalinya, semuanya terasa tidak dipaksa. Beberapa minggu kemudian, rumah itu tidak lagi terasa seperti tempat persembunyian. Ia menjadi rumah yang sesungguhnya. Foto keluarga yang dulu hanya satu kini memenuhi beberapa sudut ruangan. Tian-Tian tidak lagi menyebut Xiaorui sebagai kakak dengan ragu, melainkan dengan bangga. Xiaorui pun tidak lagi takut menyebut Ningyi sebagai ibu di depan siapapun. Malam-malam yang dulu dipenuhi kecemasan kini perlahan digantikan cerita sebelum tidur dan percakapan kecil tentang sekolah. Bekas luka tidak hilang sepenuhnya, tetapi ia berubah menjadi pengingat bahwa mereka pernah hampir kehilangan segalanya dan memilih untuk tidak menyerah. Suatu malam, ketika semua lampu hampir dipadamkan, Xiaorui berjalan ke kamar Ningyi dan Gu Jingyan. Ia mengetuk pelan sebelum masuk. Aku cuma mau bilang, katanya dengan wajah serius khas anak kecil yang mencoba terlihat dewasa, aku senang waktu itu tidak lari lebih jauh. Ningyi tersenyum dan membuka selimut untuknya. Kenapa? Karena kalau aku lari lebih jauh, mungkin aku tidak tahu rasanya punya ibu dan ayah begini. Kata-kata itu sederhana, tetapi cukup untuk membuat mata keduanya berkaca-kaca. Gu Jingyan menarik anak itu ke pelukan, sementara Ningyi memeluk mereka berdua. Di luar, malam terasa tenang tanpa ancaman tersembunyi. Tidak ada lagi pesan misterius. Tidak ada lagi bayangan di balik pohon. Permainan panjang yang dimulai 5 tahun lalu akhirnya benar-benar berakhir. Dan dari semua luka, ketakutan, serta rahasia yang pernah mencoba memisahkan mereka, yang tersisa hanyalah satu hal yang tidak bisa dirancang, tidak bisa dimanipulasi, dan tidak bisa dihancurkan oleh dendam siapapun, keluarga yang memilih untuk tetap berdiri bersama. Musim berganti tanpa terasa. Luka yang dulu terasa menganga kini berubah menjadi bekas samar yang hanya sesekali terasa ngilu ketika kenangan datang tanpa diundang. Rumah itu benar-benar hidup kembali. Taman belakang yang dulu hanya menjadi tempat bersembunyi, kini dipenuhi suara tawa setiap sore. Xiaorui mulai kembali mengikuti kegiatan sekolah dengan lebih percaya diri, meski Ningyi masih menemaninya di hari